Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja media pembelajaran yang saya telah buat dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Digital Interaktif pada Pembelajaran IPA dengan tema pencemaran lingkungan, kelas 9 SMP Negeri 22 Konawe Selatan. Baik, tujuan pengembangan media yang saya buat bagi guru dan murid yaitu pengembangan media digital ini bertujuan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi IPA khususnya pencemaran lingkungan dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Melalui media ini guru dapat memvisualisasikan materi yang lebih baik, detail seperti proses pencemaran air, udara, atau tanah menjadi lebih nyata melalui animasi, gambar interaktif, atau simulasi. Sedangkan bagi siswa, tujuan pengembangan media ini adalah agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami. Siswa juga dapat melihat langsung contoh pencemaran lingkungan melalui gambar, video, atau animasi, sehingga konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Media pembelajaran, pengembangan media digital interaktif yang dihasilkan berupa PowerPoint interaktif yang memuat materi, teks, video, serta soal evaluasi yang bisa mengasah kemampuan berpikir siswa. Bisa dilihat pada halaman 1 dan halaman 2. Di halaman 1 itu ada tema pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan serta dampaknya bagi kesehatan. Dan di slide 2 menampilkan tujuan dari pembelajaran yang telah dibuat. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan, menyebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan, dan ketiga, dampak lingkungan yang tercemar bagi kesehatan. Dan pada slide 3 menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Contohnya, pencemaran lingkungan adalah di mana lingkungan menjadi kotor atau rusak karena ada zat-zat berbahaya yang masuk, sehingga tidak sehat lagi untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan slide 4 menjelaskan tentang pencemaran air, bagaimana pencemaran air terjadi. Dan slide 5 menampilkan tentang pencemaran udara dan menjelaskan bagaimana pencemaran udara terjadi serta contohnya. Dan juga slide 6 menampilkan pencemaran tanah, bagaimana pencemaran terjadi dan contoh dari pencemaran tanah. Dan slide ke-7 yaitu menampilkan video yang memuat lebih detail tentang pencemaran air, tanah, dan udara. Dan disinilah video interaktif itu atau video yang memuat animasi yang dapat lebih memahamkan siswa tentang apa yang akan dia pelajari. Dan di sini juga lebih memahamkan siswa terhadap pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara yang sudah mencakup di dalamnya. Dan halaman 8, 9, dan 10 itu menampilkan dampak pencemaran lingkungan bagi kesehatan, baik pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara yang jika ditimbulkan seperti apa dampaknya bagi kesehatan kita ya. Dan di halaman 11 itu 12 dan halaman 13 sampai 20 itu memuat teks evaluasi. Di sini evaluasi ini akan memancing kemampuan berpikir siswa atau lebih ke interaktif. Bagaimana timbal balik dari apa yang kita ajarkan, apakah mereka memahami bagaimana pencemaran lingkungan ini terjadi. Jadi evaluasi ini akan dijawab oleh siswa dan ada evaluasi selanjutnya di mana jawaban itu benar apa salah. Untuk videonya saya akan masukkan di akhir video. Selamat menikmati. Halo teman-teman, mari kita mengetahui lebih dalam tentang pencemaran lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berpengaruh terhadap
keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, pencemaran lingkungan sudah marak terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan pencemaran terhadap lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Yang dimana ketiga elemen ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mari kita mengetahui lebih detail dari 3 contoh pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Parameter lingkungan air yang terbebas dari bahan pencemar atau zat-zat berbahaya dapat dibedakan secara fisika, kimia, dan biologi. Air yang tercemar juga dapat dibedakan mulai dari mengukur suhu air, mengukur kedalaman permukaan air, melihat kecerahan air, dan mengukur keseimbangan air. Parameter kimia terhadap air yang bebas dari zat berbahaya bisa dilihat dari kandungan nutrien atau zat gizi, kadar oksigen terlarut, kadar pH atau larutan asam atau basa yang terkandung dalam air, kandungan logam pada air, serta tidak ada kandungan pestisida atau zat kimia. Apa faktor dari pencemaran air? Berikut adalah aktivitas yang menyebabkan lingkungan air sering tercemar. Dapat dilihat seseorang yang sedang membuang sampah minuman atau bekas minuman berupa kaleng ke sungai, dan seorang ibu rumah tangga yang membuang limbah rumah tangganya ke perairan sungai. Lantas mengapa sampah tidak boleh dibuang sembarangan ke perairan sungai? Dikarenakan sampah terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup berupa tumbuhan, hewan, dan manusia yang mudah terurai secara alami. Contohnya berupa daun kering, sisa makanan, dan kotoran hewan. Sedangkan sampah anorganik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati atau buatan manusia. Sampah anorganik sulit terurai oleh alam dan membutuhkan waktu lama untuk terurai, atau bahkan tidak bisa terurai sama sekali. Contohnya sampah plastik, sampah kaca, dan sampah yang terbuat dari logam, dan akan menyebabkan sampah tersebut mengapung ke perairan. Contohnya sampah plastik, sampah kaca, dan sampah kaleng yang mengapung dalam perairan untuk masuk ke perairan dan menyebabkan ekosistem yang dalam air tidak dapat berfotosintesis atau mencari makanan yang menyebabkan kematian organisme dalam perairan. Faktor yang selanjutnya, terdapat sebuah pabrik yang sedang beroperasi membuang limbah ke sungai, yang dimana limbah ini mengandung zat berbahaya seperti amonia, lemak, garam, mineral, zat pewarna, zat pelarut, dan logam. Dan petani yang sering membuang sisa limbah berupa pupuk atau pestisida ke sungai-sungai. Dan faktor selanjutnya adalah sebuah kapal yang mengalami kebocoran di tengah laut atau di perairan laut yang dapat mengeluarkan minyak, yang dimana minyak ini sangat berbahaya bagi ekosistem laut, dapat merusak terumbu karang dan biota laut. Yang selanjutnya, pencemaran tanah. Parameter fisika terhadap tanah yang bebas dari bahan pencemar dapat dilihat dari tekstur tanah, tingkat kompaksi tanah, serta tingkat erosi terhadap tanah. Sedangkan parameter kimia terhadap tanah dapat diukur dari mengukur pH, mengukur kandungan nutrisi, serta tidak ada zat berbahaya yang terkandung dalam tanah. Sedangkan secara biologi tidak ada kandungan patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit yang hidup dan berkembang biak di dalam tanah.
dengan cara merawat tanah agar terhindar dari patogen. Faktor penyebab yang membuat tanah tercemar. Erupsi Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi dapat menutup permukaan tanah dengan material yang dihasilkan dari hasil erupsi. Dan faktor selanjutnya adalah membuang limbah rumah tangga, limbah sisa makanan, dan limbah rumah sakit ke tanah. Limbah tersebut akan merusak tanah karena terdapat bahan limbah anorganik. Faktor selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan tanah menjadi tandus dan organisme di dalamnya mati. Faktor selanjutnya, pengundulan hutan. Pengundulan hutan mengakibatkan tanah menjadi tandus dan mudah terjadinya erosi. Selanjutnya, mari mengetahui tentang pencemaran udara. Parameter fisika terhadap udara yang bersih dapat dilihat dari kualitas udara. Partikulat udara berupa campuran partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara, dan kemurnian udara. Kualitas udara dapat dinilai dari kebersihan udara, bau udara, serta partikulat udara. Serta kemurnian udara juga berhubungan dengan rendahnya kontaminan, debu di udara, serbuk sari tanaman, serta serbuk kotoran yang sering mengambang di udara. Dan parameter kimia udara yang bersih. Tidak ada kandungan konsentrasi gas beracun, kadar karbon dioksida, serta kadar oksigen. Parameter biologi terhadap udara yang bersih, yaitu kehadiran patogen di udara, serta keseimbangan ekosistem mikroba yang dapat terbawa oleh udara, dan organisme berbahaya yang juga sering terikut di udara. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan udara tercemar. Yang pertama, asap kendaraan. Asap kendaraan sering terjadi atau sering dilihat dari kendaraan bermotor atau mobil yang dapat menciptakan asap dan terbang melalui udara. Dan faktor yang kedua yaitu dapat disebabkan oleh pabrik dan juga pembangkit listrik, yang dimana pembangkit listrik tersebut menggunakan bahan bakar seperti batu bara, dan batu bara yang dibakar akan menghasilkan asap, dan asap tersebut berbahaya dan dapat mencemari udara. Serta yang paling sering ditemukan yaitu asap pembakaran sampah, dan pembakaran sampah paling sering ditemukan dimanapun, yang dimana asap tersebut dapat menyebar melalui udara dan dapat membuat orang menjadi sesak. Baik, itulah macam-macam penjelasan dari pencemaran lingkungan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, dari itu saja sekian PPT yang telah saya tampilkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya menyampaikan media pembelajaran saya. Semoga teman-teman bisa menjadikan motivasi untuk membuat media pembelajaran yang lebih baik lagi dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.